Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lucikanti Rahayu Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hanafiah dengan NIM 6420028 dari kelas 646A11. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengolah data SPSS dengan studi kasus pengaruh pelatihan kerja, kompensasi finansial, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan Toko Indomaret PT Indomarko Prismatama. Yang akan dibahas yaitu ada 4 poin. Yang pertama pendahuluan, yang isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta hipotesis penelitian. Yang kedua landasan teorinya, yang isinya pelatihan kerja, kompensasi, pengembangan karir, dan kinerja karyawan. Yang ketiga pembahasannya, isinya itu mengenai objek penelitian, metode pengumpulan datanya, deskripsi data, serta metode analisis datanya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1, pendahuluan, mengenai latar belakang. Jadi, SDM itu adalah faktor penting perusahaan. Untuk mendapatkan SDM atau karyawan yang terbaik, organisasi atau perusahaan harus memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Karena menurut Sachs tahun 2006 dan Handoyono dan Setiawan tahun 2017, ketika karyawan memiliki hubungan baik dengan perusahaan, maka karyawan akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Jadi bagaimana caranya? Pada umumnya, menurut Wahyuni tahun 2022, karyawan yang memiliki kualitas kinerja yang baik juga dibantu oleh pelatihan yang dimilikinya untuk dapat melaksanakan tugas dengan kreatif dan inovatif. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Di antaranya ada kompensasi, serta ada pengembangan karir juga dapat dijadikan sebuah motivasi agar seorang karyawan itu dapat memaksimalkan kinerjanya. Salah satu perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak yaitu adalah PT Indomarko Prismatama atau yang biasa orang kenal itu Indomaret. Jadi saat ini Indomaret sudah mencapai lebih dari 21.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya gerai yang sebanyak itu, pasti diperlukannya SDM yang banyak dan berkompeten. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul Pengaruh Pelatihan Kerja, Kompensasi Finansial, dan Pengembangan Karir terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret PT Indomarko Prismatama. Lanjut ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret? Yang kedua, apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret? Yang ketiga, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret? Yang keempat, apakah pelatihan kerja, kompensasi finansial, dan pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret PT Indomarko Prismatama? Lalu, tujuan penelitiannya ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja, kompensasi finansial, dan pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan toko Indomaret PT Indomarko Prismatama. Manfaatnya itu ada 2. Yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan di perusahaan tertentu. Yang kedua, bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai acuan untuk penulis lainnya yang hendak melakukan penelitian lain terhadap permasalahan yang sama.
Lalu ada hipotesis penelitiannya, ada 4. H1-nya itu pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja pada karyawan top Indomaret. Yang kedua, pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pada karyawan top Indomaret. Yang ketiga, pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan top Indomaret. Dan yang keempat, H4-nya, pengaruh pelatihan kerja, kompensasi finansial, dan pengembangan karir terhadap kinerja pada karyawan top Indomaret PT Indomarko Prismatama. Lanjut ke bab 2 mengenai landasan teorinya. Yang pertama itu pelatihan kerja, yaitu kegiatan yang lebih banyak ditujukan pada pengembangan karyawan, baik dalam bidang kecakapan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan tingkah laku karyawan, serta lebih kepada sifat praktis. Lanjut, kompensasi. Kompensasi merupakan segala bentuk pemberian dari perusahaan atau organisasi, baik berupa uang atau finansial, maupun bukan uang, non-finansial, kepada karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan bagi perusahaan. Jadi kompensasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tadi kompensasi finansial, lalu yang kedua kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial itu seperti gaji, asuransi, upah, bonus, dan lain-lainnya. Lalu di non-finansial itu seperti pujian, seperti applause kepada karyawan yang memiliki prestasi dari perusahaannya, itu memberikan apresiasi kepada karyawannya atas prestasi yang telah ia lakukan. Itu non-finansial. Di non-finansial itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu kompensasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsungnya, dia itu seperti gaji, bonus, dan lainnya. Secara tidak langsung, seperti asuransi kecelakaan, asuransi keselamatan kerja, tunjangan, lalu hal lainnya. Jadi di penelitian ini penulis memfokuskan kompensasinya itu terhadap kompensasi finansialnya. Lanjut ke pengembangan karir. Menurut Siagian dalam Suryawan dan Suwandana tahun 2019, pengembangan karir diartikan sebagai transformasi atau perubahan secara personal dalam menggapai suatu program karir yang sedang dijalankan. Jadi pengembangan karir itu adalah suatu proses agar seorang karyawan dapat menjadi SDM yang lebih baik. Lanjut ke kinerja karyawan. Menurut Lita Wulantika, kinerja karyawan adalah salah satu dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan karyawan dalam bertahan serta menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap organisasi atau perusahaan tempat ia bernaung. Jadi, kinerja karyawan itu merupakan suatu elemen yang berfungsi untuk memantau hasil melalui tugas dan kewajiban seorang karyawan dalam bekerja. Masuk ke bab 3 pembahasan. Objek penelitiannya yaitu PT Indomarko Prismatama atau yang disebut dengan Indomaret. PT ini dibangun tahun 1988 untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawannya. Seiring waktunya berjalan, di tahun 1997, Indomaret membuka pola kemitraan dengan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memiliki dan mengelola gerai Indomaret itu sendiri. Pola ini ditawarkan Indomaret setelah memiliki 700 gerai yang didukung oleh sistem dan manajemen bisnis yang baik. Dan pada bulan April tahun 2023 kemarin, sudah tercatat ada lebih dari 21.000 gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok desanya. Lanjut ke metode pengumpulan datanya. Metode yang digunakan ini untuk pengumpulan data menggunakan Google Form dengan cara menyebar kuesioner secara online di aplikasi WhatsApp agar mempermudah mengumpulkan respondennya. Lalu alat uji statistiknya yaitu menggunakan software IBM SPSS versi 25. Dan didapatkan sampelnya ini sebanyak 40 orang yang merupakan karyawan toko PT Indomarko Prismatama di daerah Jakarta.
Lanjut ke deskripsi datanya. Dari 40 orang yang mengisi, terdapat 24 orang berjenis kelamin perempuan dan 16 orang berjenis kelamin laki-laki. Untuk usianya, yang mengisi sebanyak 35 orang yang berumur di antara 18 sampai 23 tahun. Dan 5 orang dari umur 24 sampai 29 tahun. Untuk 30 tahun ke atasnya tidak ada yang mengisi. Lalu di tingkat pendidikannya, terdapat 30 orang yang berpendidikan terakhir itu SMA atau SMK. Dan 2 orang tingkat pendidikannya terakhirnya D1. Untuk D3-nya ada 0%. Dan di tingkat S1-nya terdapat 4 orang, S2-nya tidak ada. Di posisi atau jabatannya, yang mengisi store crew atau kasir atau pramuniaga sebanyak 27 orang dengan persentase 67,5%. Lalu store junior leader atau MD sebanyak 12 orang dengan persentase 30%. Dan store senior leader atau asisten toko sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5%. Dan 0% untuk kepala toko, karena tidak ada yang mengisi. Lalu, ada 16 orang yang mengisi pada masa kerjanya selama 1-2 tahun. Dan 12 orang ini baru bekerja kurang dari 1 tahun. 5 orang sebanyak 12,5% sudah bekerja selama 2-3 tahun. Dan ada 4 orang yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Lanjut ke metode analisis datanya. Di sini ada 3 kali uji, ada 3 pengujian. Yaitu ada uji instrumen, ada uji asumsi klasik, dan ada uji hipotesis. Di uji instrumen berisi tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Dengan tujuan agar pernyataan yang digunakan dalam kuesioner tersebut sesuai dengan variabel yang akan diuji. Lalu di asumsi klasik ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui data tersebut berasal dari distribusi yang normal atau tidak. Di hipotesis ada 4 uji, yaitu uji determinasi yang dilakukan untuk mengetahui sambungan atau kontribusi antara variabel-variabel independen, yaitu X1, X2, X3-nya secara bersama-sama terhadap variabel dependen Y. Lalu yang kedua itu uji F untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen yang diuji. Lalu yang ketiga uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X yang mempengaruhi variabel dependen Y yang akan diuji. Yang terakhir, uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menurut Ghazali di tahun 2018. Dan ini merupakan hasil dari ujinya. Bisa kita lihat di SPSS-nya. Sebelum masuk ke SPSS, jadi cara mengolah data di SPSS adalah pertama, rapikan dulu data-data yang sudah terkumpul di Excel agar menjadi seperti ini. Setelah datanya didapatkan, data-data yang ini akan dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nanti bentuknya akan seperti ini. Dari sini, dari Excel di-copy ke SPSS. Setelah di-copy, dilihat variable view-nya untuk merapikan data yang baru saja dimasukkan. Seperti mengganti namanya, nama ini nih akan muncul menjadi yang di atas sini.
Dan untuk tipenya karena ini huruf, menggunakan tipe string. Yang lainnya menggunakan numerik. Selanjutnya, di sini ada label. Label itu untuk mengetahui isi dari nama tadi. Dan karena ini pertanyaan dengan skala, maka kita isi seperti yang kita telah sebar di kuesioner itu. Selanjutnya, ini untuk menampilkan apakah data itu ada di bagian kiri atau di bagian tengah. Measure ini untuk melihat kalau yang ini nominal karena hanya huruf, dan ini skala. Untuk ordinal ini seperti tingkatan yang tadi di deskripsi, seperti tingkat pendidikan, tingkat usia, itu kita pilihnya measure, kita pilihnya ordinal. Karena ini hanya angka, tidak apa-apa dipilih scale. Baik, tadi untuk menguji uji validitas. Untuk menguji validitas, caranya adalah data ini, setelah datanya sudah dimasukkan di SPSS, klik Analyze, lalu pilih Correlate, lalu klik Beaverage, nanti akan muncul seperti ini. Pilih satu persatu, karena ini datanya banyak, dilihat lagi X1-nya yang mana. Ini fungsinya label, jadi kelihatan di sini. Ini X1, kita pilih, kita masukin ke sini. Untuk mempercepat, kita langsung blok sampai ke total X1-nya ya guys. Setelah itu, centang persennya, sama kita pilih test of signifikannya yang dua sisi. Ininya sudah cukup, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Uji validitasnya. Jadi berdasarkan data di samping, dapat diketahui setiap item butir pertanyaan yang digunakan pada seluruh variabel dinyatakan valid secara keseluruhan. Kenapa bisa valid? Karena dengan hasil perhitungan membandingkan nilai kolerasi R hitung dengan R tabel. R hitung lebih dari R tabel dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pada seluruh variabel dapat digunakan untuk olah data selanjutnya. Jadi yang dilihat itu datanya adalah data yang ini, 0,649, 0,724, 0,554, 0,481. Bisa dilihat di sini, datanya seperti ini. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dipakai yang percent correlation. Dan sigtelnya itu sudah 0,00 semua. Dan yang ini 0,02. Tetap signifikan karena kurang dari 0,05. Lanjut ke uji reliabilitas. Ini hasilnya. Yang diambil itu adalah Cronbach alpha-nya. Karena cara menghitungnya itu nilai uji reliabilitas ditentukan oleh koefisien reliabilitas yang ini. Jadi nilai ini itu Cronbach alpha-nya harus lebih besar dibanding nilai standarnya 0,6. Jadi jika lebih dari 0,6, maka data dinyatakan reliable atau bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Jika tidak, maka data tersebut tidak reliable atau kurang kuat. Cara menghitungnya seperti ini. Klik analis.
klik scale, lalu klik reliability analysis, dan dimasukin satu persatu kecuali totalnya. Jadi X11 sampai X15. Diklik, pindah ke kanan, lalu scalable-nya dinamakan X1, X1, yaitu pelatihan kerja. Klik statistiknya, dicentang deskripsi core-nya itu untuk item, scale if item delete. Untuk intern itemnya diklik correlation, lalu klik continue, lalu oke. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi, setiap variabel akan diuji satu persatu untuk dilihat cross batch alpha-nya. Untuk X1 didapat 0,632. Dapat lihat di sini 0,632, maka lebih dari 0,6 hasilnya reliable atau bisa diuji. Dan seterusnya. Lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas ini untuk diketahui nilai distribusinya itu normal atau tidak. Hasil ini didapatkan dengan cara analyze, pilih regression, lalu ke linear, masukkan variabel dependent-nya yaitu variabel Y ke situ. Lalu untuk independennya masukkan variabel X1, total X1, total X2, dan total X3. Lalu klik statistik. Untuk ini kita klik R-squared change-nya sekalian untuk menguji determinasi. Dan klik DW-nya untuk uji yang lainnya. Continue. Lalu kita oke. Dan ini adalah regressionnya, tapi belum selesai. Ini kita abaikan dulu. Kita minimize. Untuk mendapatkan uji normalitas, tadi kita sudah klik itu dan akan muncul nanti data seperti ini. Data ini merupakan data yang tadi sudah kita pilih. Tadi dapatnya dari mana? Tadi kita klik analis, regresi, linear. Data itu dapat dari save ini karena tadi kita klik unstandarized-nya untuk mendapatkan uji normalitas. Nanti akan muncul seperti data tadi. Nih, nanti akan muncul seperti ini. Lanjutnya, setelah data tersebut didapatkan, kita pilih non-parametric test, dan klik legasi dialog, dan pilih metode one sample KS, atau one sample Kolmogorov strip Smirnov. Ini masukin ke sini adalah data yang unstandarized-nya. Kita pindahkan ke kanan, jangan lupa klik normal, lalu kita klik OK. Nanti akan didapatkan tampilan seperti ini. Dan hasilnya itu 0,62. Artinya, data tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa nilai normalitas ini berdistribusi normal. Lanjut ke uji determinasi. Nah, uji ini itu didapat tadi dengan cara analyze, regresi, klik linear. Nanti akan muncul data seperti ini. Di sini. Dan yang data kita gunakan yaitu R-square. R-square ini berasal dari
rumusnya R pangkat 2. Jadi 0,472 dikali 0,472 hasilnya akan 0,223. Jadi berdasarkan data tabel di samping dapat diketahui bahwa R2 dalam penelitian ini sebesar 0,223 memiliki arti bahwa 22,3% variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya itu sebesar 77,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang berasal dari luar variabel yang diteliti. Lanjut ke uji F. Uji F ini tadi caranya sama. Jadi sekali analis, terus regresi, linear, akan muncul sekaligus 3 pengujian, yaitu model summary ini tadi uji determinasi, lalu ini ada uji F. Uji F itu di tabel ANOVA. Dilihatnya itu yang ini, kolom F-nya, yaitu didapatkan nilai sebesar 3,448. Untuk mengetahuinya, rumusnya itu adalah F hitung lebih dari F tabel, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. F tabelnya dari mana? F tabelnya itu didapatkan dari data ini. Rumusnya adalah, untuk manualnya, adalah probability 0,05, lalu jumlah variabel dikurangi 1, dan data sampel dikurangi jumlah variabel. Kalau rumus di Excel-nya seperti ini, sama dengan F invert buka kurung AM, yaitu probability-nya, 0,33 itu adalah rumus dari jumlah variabel dikurangi 1, lalu 36 adalah sampel dikurangi jumlah variabel. Hasilnya adalah 2,86626. Bisa dilihat tabel F-nya dengan probability 0,05, 36, kolom 36 ke 0,05. 0,05 itu yang ini, dan tadi hitungannya 3. Dapatnya 3K-nya. Jadi hasilnya adalah 2,87. Nah, ini dibulatkan. Lanjut. Jadi didapatkan F tabelnya 2,86 dan F hitungnya sebesar 3,448. Karena F hitungnya lebih besar, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya itu adalah variabel bebas X, yaitu pelatihan kerja X1, X2, X3 terhadap variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Lanjut ke uji T. Di uji T, yang dilihat adalah kolom T-nya, yaitu tabel koefisien. Tabel koefisien yang ini. Tabel koefisien yang ini. Dilihatnya di kolom T, yaitu 0,763, X2-nya 1,037, dan X3-nya 1,568. Jadi dilihat lagi rumusnya itu T tabel harus
lebih kecil dibanding T hitung. Karena didapatkan T hitungnya lebih kecil semua, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Yang artinya variabel X1, X2, X3-nya tidak dapat pengaruh terhadap Y. Lanjut ke regresi linear berganda. Jadi regresi ini tabelnya sama dengan uji T, yaitu di koefisien. Namun yang diambilnya itu bagian kolom B, yang ini. Jadi berdasarkan tabel di sini, dapat dianalisis persamaan regresi linear bergandanya, yaitu ini rumusnya Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. A-nya itu adalah yang ini, 6,782, yaitu konstan. Lalu ditambah 0,135 yang ini. Lalu ditambah 0,156 yang bawahnya. Dan 0,262 yang bawahnya. Jadi karena nilai konstantanya itu positif sebesar 6,782, tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel Y. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0% atau tidak 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kinerja karyawannya yaitu 6,782. Jadi, nilai koefisien regresi variabel X1-nya ini bernilai positif sebesar 0,135, bertambah 1%, maka akan menaikkan variabel Y sebesar 0,135 atau 13,5%. Dan juga di variabel X2-nya 0,156 dan X3-nya 0,262, hasilnya semuanya positif. Jadi, kesimpulan yang dapat berdasarkan penelitian ini, yaitu variabel pelatihan X1 tidak berpengaruh namun signifikan terhadap variabel kinerja karyawan atau Y dengan nilai T hitungnya 0,763 kurang dari T tabelnya itu 1,68595. Di X2-nya tidak berpengaruh juga, namun signifikan terhadap variabel Y dengan nilai T hitungnya 1,0337 kurang dari T tabel 1,68595. Variabel X3-nya juga tidak berpengaruh, namun signifikan terhadap kinerja Y dengan nilai T hitung 1,568 kurang dari T tabel 1,68595. Kenapa bisa dibilang signifikan? Karena nilai signifikan uji T-nya itu lebih besar dibanding 0,05. Maka dari itu, walaupun tidak berpengaruh, namun tetap signifikan. Dan yang terakhir itu, variabel pelatihan X1, pelatihan kerja X1, kompensasi finansial X2, dan pengembangan karir S3 berpengaruh karena F hitungnya lebih besar dibanding F tabel, yang berarti bahwa HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Lanjut, sarannya itu, setelah melakukan penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan itu, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah pertanyaan di setiap variabelnya, karena untuk mempermudah pembahasannya. Yang kedua, kepada para karyawan, diharapkan untuk terus mempertahankan kinerjanya, bahkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah dibahas ataupun faktor lainnya yang tidak dibahas. Yang ketiga, kepada perusahaan, walaupun variabel yang diuji terlihat tidak berpengaruh namun signifikan, artinya itu perusahaan harus tetap menjaga dengan baik faktor yang telah diuji dan faktor lainnya agar kinerja karyawan ini tetap maksimal dan membuat semuanya saling untung. Jadi,
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.